sekarang kita akan melaksanakan ibadah online seperti biasa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Orang Baru. Sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi ya dari buku ND Sekolah Minggu nomor 14 Beta Ma'ale Doa. Doa selesai. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 218 Bersukacitalah. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada ibadah kita hari ini, yaitu hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 Orang Dadana.
sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca ayat Tuhan pada kita minggu hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Marilah kita sama-sama membacanya. Semoga Allah damai sejahtera meluruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi kembali dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 200, O oleh Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mendengarkan warta pada ibadah kita minggu ini. Yang pertama, kegiatan Natal di gereja kita KBP Orang Baru yang akan dilaksanakan pada 6 malam berturut-turut, yang akan kita mulai pada tanggal 17 Desember sampai tanggal 20 Desember yang akan datang, atau hari Kamis sampai hari Minggu yang akan datang. Nah, pada hari Kamis tanggal 17 Desember akan dilaksanakan perayaan Natal sektor 1 atau Natal keluarga sektor 1. Demikian juga pada tanggal 18 akan dilaksanakan kegiatan Natal sektor 2. Pada tanggal 19 akan dilaksanakan Natal sektor 3, dan pada tanggal 20 akan dilaksanakan Natal sektor 4. Demikian warta di tengah-tengah ibadah kita. Oke, adik-adik, kita bernyanyi kembali dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 213, kelas Mantap.
sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, Kak Novi akan bercerita tentang 10 gadis bijaksana dan 10 gadis yang bodoh. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu siap sedia. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Kumpulan 5 gadis yang bodoh itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak tahu atau tidak mau tahu akan kedatangan Tuhan, sehingga mereka tidak mempersiapkan apa yang dapat mereka siapkan. Pelita, ya, ibaratkan kita hidup di dunia ini, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk dapat masuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, dari 5 gadis yang bijaksana, mereka adalah anak-anak Tuhan yang peduli, yang mau tahu tentang apa yang mereka siapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Mereka mempersiapkan pelita mereka dan minyaknya, sehingga ketika Tuhan telah membuka pintu, mereka siap untuk masuk. Berbeda halnya dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Demikian juga kita, adik-adik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus punya pelita, yaitu iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, apapun yang terjadi, persiapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Iman dan kepercayaan kita harus diwujudkan dengan berbuat baik, dengan memahami firman
Seperti cerita firman Tuhan hari ini, pahami dengan baik, lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, menyambut apapun yang akan Tuhan berikan bagi kita. Nah, adik-adik, jadilah gadis-gadis yang bijaksana, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia akan kedatangan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, miliki iman kepadanya, bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan kelak dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami telah mendengar Tuhan cerita 10 gadis, di mana 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ajar kami Tuhan untuk selalu siap sedia seperti gadis yang bijaksana, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami memiliki pelita, yakni iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga ketika Tuhan panggil kami, ataupun ketika masalah kami hadapi, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami masih kecil Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga sampai memutih rambut kami, Engkau Tuhan yang tetap menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari buku ED Sekolah Minggu nomor 71 di Songadong buat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kepada kita damai sejahtera. Amin.